Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, kursi goyang tak tolak, bukan diarani wong setruk. Wajara iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu. Semangat ya Bu ya. Kalau semangat berarti sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya pengen jagung Bu, cuman wong tua kabeh ora penak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khairi man ursila wa ala alihi wa sahbihi alladzina yabtaguna fadlan minallahi wa husna ulama'ana al-a'izza wa umara'ana al-kurama. Para sepuh, bini sepuh Desa Baros yang kami muliakan, wabil khusus sahibul fadilah murabbi ruhina Kiai Haji Agus Hadi, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan jiwa dan raganya, amin. Ditambah aja istrinya, ditambah manfaat dan berkah keilmuannya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para rawuh, para ibu, saudara-saudari yang sama-sama tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena kalau di absen memakan waktu kurang lebih 3 jam. Yang mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang pertama, tentunya sebagai hamba yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, patut selayaknya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayah dan inayah yang kita terima pada siang hari ini, siang yang penuh dengan keberkahan di kediaman beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Hadi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita siang hari ini menjadi satu wasilah, menjadi satu sebab besok di mahsyar, di padang mahsyar yang tidak ada zillun illa zillullah, tidak ada
pengaub kecuali aub-aubnya, pengaubnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita besok dipayungi oleh ilmunya para ulama. Amin ya rabbal. Alhamdulillah ala ni'matillah, dengan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ditakdirkan pada siang hari ini bermujalasah, bermuwajahah dalam satu acara yang mulia. Acara napa nggih? Haul panjenenganipun Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Anwar bin Hasan Mufrad. Kula boten menangi, kalau Bapung saya tahu. Bapung Al-Maghfurlah Kiai Haji Mukhtar saya tahu karena saya dulu pernah nyantri sama beliau, Kiai Haji Agus Hadi. Tahun berapa saya lupa. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini melahirkan ribuan barokah, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita yang tadinya kurang baik, yang tadinya kurang mulus, menjadi baik dan mulus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Shalawatun wassalam mari kita sanjungkan untuk baginda kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tidak pernah ada duanya di alam semesta, Nabi yang super heroik dan luar biasa, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan baik sedikit maupun banyak bisa menjadikan wasilah kita dipermudah untuk mendapatkan syafaat besok dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para bapak hadirin yang berbahagia, sebelumnya kami mohon maaf, saya pribadi saestu nyuwun agungipun pangapunten sing kathah kula niki sanes kiai. Saya ini bukan kiai, aing teh lain kiai. Tapi dikiaikeun pedah osok sosorbanan, pedah rambutna bararodas. Jadi ari kiai teh jalma kolot intina nama. Terus anu terakhir pedah geus harompong. Mohon maaf, saya niat masya Allah tahadus bin ni'mah. Begitu pertama kali beliau Kiai Haji Agus Hadi datang ke rumah, kebetulan ini kronologisnya sedikit saya ceritakan. Beliau datang ke rumah, kebetulan saya tidak ada di rumah. Lantas beliau telepon saya, singkat cerita, "Kang, nang endi?" "Oh, aku nang Nambo." "Lagi apa?" "Menghadiri acara pernikahan ponakan." "Bisa balik ora?" "Ya ora lah, tembeke anjek wis aku engko mono bae nang baros menghadap bukan anak perkara sing penting." "Ora wis, teleponan bae primen." "Bisa ora ngisi acara?" Masya Allah, saya mau tidak nurut, beliau adalah guru saya mau datang kayaknya dipaksa-paksa. Ya udahlah, saya niatnya satu, hanya niat silaturahmi teng panjenenganipun guru kula Bapak Kiai Haji Agus Hadi. Alhamdulillah, dan masyarakat Baros terutama
para sepuh yang nyuwun sewu ini saya belakangin. Aku pan madepono melasi ibu-ibune. Ora pantes sangko ya Pak ya. Bebas be ya. Asli pengen jagong dia. Nyuwun sewu Pang, niki ne boten kiat. Diuk dengan di jagong mah. Para rawuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara haul panjenenganipun Bapak Yai Haji Anwar bin Hasan Mufrad dan haul masyarakat Baros. Alhamdulillah rentetan acara dari pagi, walaupun saya tidak tahu tapi ada skedul acaranya, jadwalnya saya sudah tahu karena ada orang dalam di sini yang menginformasikan. Haul. Kenapa ada acara haul? Nyuwun sewu Kiai, barangkali saya ada kesalahan nanti wis ora apa-apa tegur baik. Oh salah aja kayak gue. Siap. Sementara yang sering kita peringati terkhusus untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laras bu, laras napa laras? Coba di kalender cari yang namanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada peringatan wafatnya Rasulullah, enggak ada. Itu kan biasanya tanggalnya merah. Dulu waktu saya sekolah. Kalau sekarang udah nggak tahu hari, nggak tahu tanggal, tahu-tahu hari Jumat, tugas imamin, khutbah dan lain sebagainya. Kenapa kok para sepuh-sepuh kita bukan kelahirannya yang diperingati, malah justru haulnya? Haul itu peringatan wafatnya seorang tokoh yang kita tokohkan atau yang ditokohkan oleh masyarakat. Betul Pak? Betul. Fal jawabu, jawabannya adalah, makanya Masya Allah tetangga kita Pak Bu, orang-orang Pajero, ngerti orang Pajero? Pasukan jenggot separo, sing duwe jenggot telung lembar diengu, celanane dhuwur, kekurangan bahan. Seringkali membid'ahkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Haul bid'ah, maulid bid'ah, tahlil apalagi, malah menjerumus atau identifikasinya adalah kalau yang tahlilan itu di kuburan, apalagi yang ziarah-ziarah ke makam Wali Songo itu udah berbau musyrik. Masya Allah, ente gampang temen ngomong bid'ah, dolalah finar, sementara jarek nyong kon gelaka wajah kon laka zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti muka ente juga bid'ah. Bener. Aja wedi Pak diarani bid'ah. Pokoknya kita manut sami'na wa ata'na sama ulama insya Allah. Nah, terus kenapa ada peringatan haul? Bukan peringatan kelahiran tokoh masyarakat, tokoh ulama yang kita anggap sebagai orang yang penting, orang yang memiliki
karomah luar biasa yang diperingatinya justru haulnya, bukan kelahirannya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati adalah hari lahirnya. Tahu jawabannya, Bu? Ngerti ora, Bu? Jawabannya primen? Pengen tahu? Pengen tahu banget apa pengen tahu aja? Pengen tahu banget. Wal jawabu rungokna. Jawabannya adalah anna wiladatahu, sesungguhnya kelahiran Rasulullah merupakan a'zamun ni'am alaina, adalah nikmat yang terbesar untuk kita sebagai umatnya. Kelahiran Rasulullah adalah merupakan nikmat terbesar untuk umatnya, rahmatan lil alamin. Betul. Wa wafatahu a'zamul masoidi lana. Sementara wafatnya beliau baginda Rasulullah adalah merupakan musibah yang terbesar untuk kita sebagai umatnya. Sedangkan wasyari'atu hasad, sementara syariat menghimbau kita, menyuruh kita ala izhari syukrin ni'am, untuk menceritakan kalau kita mendapat kenikmatan yang luar biasa. Tuh alasannya. Kenapa Rasulullah bukan wafatnya yang diperingati, tapi malah justru kelahirannya. Karena kelahiran Rasulullah adalah merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara wafatnya beliau adalah musibah untuk kita semua. Paham, Bu? Paham? Paham? Nah, terus para rawuh sadaya sedoyo kagok rek ngomong bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Bahasa Jawa teh bisa, bahasa Sunda sampeanan teh ngerti. Ngerti? Anu karolot mah ngerti, tapi golongan 40 ke bawah mah moal ngerti bahasa Sunda. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, bahkan tiap tahun agenda. Ini riwayatnya dari Imam Baihaqi, rawal Baihaqi Hisy'bi anil Waqidi qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazuru syuhada'a bi Uhudin fi kulli haulin. Imam Baihaqi meriwayatkan datangnya riwayat ini dari Waqidi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berziarah ke para syuhadanya, orang-orang yang gugur dalam perang Uhud di Madinatul Munawwarah. Kemana, Bu? Kemana, Bu? Kanjeng Nabi setiap tahun itu ziarah ke makam syuhadanya orang-orang yang meninggal dalam perang Uhud, termasuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu an di dalam. Wa idza balagha rafa'a sautahu wa yaqulu salamun alaikum alama sabartum wa ni'ma uqbadar. Beliau rawuh ke pemakaman Uhud, orang-orang yang gugur, syuhadanya orang Uhud. Beliau ketika sampai di sana mengucapkan salamun alaikum alama sabartum, salam keselamatan Allah semoga tercurah untuk kalian
atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar, maka sebaik-baik tempat persinggahan untuk kalian inilah. Ini dalil yang menyatakan bahwa haul itu sudah dilakukan 1400 tahun yang lalu oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenang jasa-jasa orang yang hidupnya berguna di masyarakat, terutama kiprahnya di dalam agama Islam. Jadi jangan mang-mang, jangan ragu, haul itu ada dalilnya. Jadi Pak, jangan ragu, harus semakin kuat bahwa haul itu adalah bukan ajaran Islam, tapi sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi kulli haulin, setiap tahun. Nah, para bapak hadirin yang berbahagia, lantas apa manfaat dari haul? Apa sih manfaatnya haul? Oh, ternyata setelah saya korek cari keterangan di kitab, bermacam-macam kitab, saking akeh kitab sampai kelalen, kitab apa bae? Arane kelalen. Ternyata yang pertama, yang terpenting adalah manfaat dari haul adalah kita mendoakan haul orang mayit yang kita hauli tersebut. Beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Anwar bin Hasan Mufrad tentunya bukan orang sembarangan, bukan orang biasa, karena kebaikannya dirasakan oleh masyarakat Baros. Alhamdulillah. Apa? Pentingkah mendoakan mayit yang sudah berpindah alam dari dunia ke alam barzakh? Begini Bu, sekilas betapa pentingnya kalau diibaratkan, betapa pentingnya doa untuk para arwah yang sudah mendahului kita di alam barzakh. Ibarat orang yang tenggelam di tengah-tengah lautan, nyuwun sewu nih, saya ibaratkan seperti itu. Itu kira-kira satu orang yang tenggelam di tengah-tengah laut, kira-kira kalau dikasih sebuah unit, satu unit Pajero, dadak beset sing dealer, kira-kira diterima apa ora? Kira-kira ditampil apa boten? Boten diterima. Pajero sing gas anyar dari dealer. Udahlah. Dikasih uang sekoper yang mungkin isinya 2-3 miliar. Orang yang lagi kelelep, kira-kira tampaknya apa ora? Dikasih seorang wanita yang cantik, bodine kayak gitar Spanyol, lambene abang kayak semangka Kubang Jati umpamanya. Hah? Begitu merekah luar biasa, wis pokoknya lakan baru sing ayune kayak gue. Dinein wadon sing ayune kayak gue, kira-kira diterima ora? Tergantung jare. Mobil Pajero, duit sekoper, wanita yang sangat menggoda, itu tidak ada gunanya bagi orang yang dalam keadaan kritis menghadapi air, ombak dan lain sebagainya. Kepanikan yang luar biasa. Benar Pak? Benar. Laka tidak ada, tiga-tiganya tidak bakal diterima. Baik Pajero, duit sekoper ataupun wanita yang beheno, enggak bakalan mau. Tapi ketika ada orang yang masih mau mengasih, nih ban dalam yang ada anginnya,
Kira-kira bunga apa ora? Bunga apa ora? Bunga. Pun sama ketika kita di alam barzah, di alam kubur yang tidak ada manfaatnya, harta yang tidak ditasarufkan ke jalan Allah itu tidak ada manfaatnya. Dua gedung gudang pirang-pirang, sawah ambah, mobile mengkilat, istri memikat, enggak ada yang mau ikut semuanya. Benar apa benar? Ada dua sejoli yang ketika masa-masa pacaran yang nanti kalau kita sudah jauh berumah tangga, kemanapun engkau pergi aku akan ikut bersamamu. Betul? Engkau naik gunung, aku turut ikut gunung. Engkau seberangi lautan, aku pun ikut menyeberangi lautan. Engkau mati, melu ora? Melu ora? Ora kawin maning. Betul, Pak? Seberapapun cinta kita kepada suami, begitupun suami seberapapun godanya rasa mahabbah cintanya kepada seorang istri, itu ketika mati orang bakalan gelam dikubur. Enggak, siapapun yang setia. Kalau masih normal otaknya. Tapi kalau lamun otaknya wisedan ya berarti arane sedan. Melu mati. Naudzu. Orang di alam barzah itu yang diharapkan hanya doa, kiriman doa dari orang-orang yang masih hidup. Satu manfaat kita mengadakan haul adalah kita mendoakan almarhumin, tokoh yang kita adakan haulnya, kita kirimin doa. Alhamdulillah. Betul apa betul? Tadi kan ada tahlil. Di tahlil itu Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum dan seterusnya. Itu Masya Allah. Apalagi ketika disebutkan namanya Kiai Haji Anwar bin Hasan Mufrad, udah itu khusus diambil sama beliau. Ini bagian saya, ada yang minta-minta, enggak, ini mah kiriman dari masyarakat Baros buat saya. Kalau masih masih Allahumma fir lil muslimin, itu masih rebutan. Pahala doa itu masih rebutan. Tapi kalau sudah dikhususkan namanya, mereka tidak berani mengambil haknya. Sama ketika di alam dunia. Lamun ana sing nyerobot, ya salah digendir karo malaikat. Na'udzubillah. Yang kedua, manfaat dari haul adalah memetik ibrah, keteladanan dari seorang tokoh yang kita adakan haul. Kita mengadakan haul beliau Bapak Kiai Haji Anwar bin Hasan Mufrad, tentu karena beliau adalah orang yang telah berjasa di masyarakat Baros. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan riwayat Abdullah bin Umar, hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahwa sebutlah kebaikan, uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an simahum. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal kalian, orang-orang mati kalian, dan jagalah lisan kalian untuk tidak menyebutkan keburukan. Begitu pesan baginda Rasulullah SAW. Jadi semua tentang kebaikan tokoh yang kita adakan haulnya itu patut kita bicarakan, dan figurnya diingat-ingat ketika masa hidup beliau, bagaimana berakhlak kepada tamu, gimana kepada tetangga, gimana kepada orang kaya, gimana kepada orang yang memiliki ilmu, gimana beliau
menjadi tauladan untuk umat yang ada di sekitar. Beliau mengajarkan, wahai masyarakat Baros, ada sok dolanan duit, ada sok apa? Anda bang emok. Ada sok sulah silinang bang emok, ora oli. Jangan pernah meminjam duit kepada orang yang suka membungakan ada anaknya. Enggak boleh, itu larangan agama. Kiai ngelarang kayak gua, ya wis kiai kulo manut. Kiai ngomong, wahai para bapak-bapak masyarakat Baros, para petani, jangan suka ngambil tanah bagian ada gawe galengan. Galang apa itu namanya? Sing mau gede jadi tipis, temen kayak bujure onta, kayak bokongnya onta, onta sing gering, masya Allah, dua itu kelihatan 20 cm mungkin di atas, tapi hitung ke bawah ada berapa lapis bumi, dosanya ditanggung panjenengan yang tukang nyolongi galang, naudzubillah. Itu semua dilarang oleh para ulama, para kiai, para ajengan, maka turutin perintah ataupun himbauannya, insya Allah menjadi teladan figur orang-orang yang sudah meninggal. Itu adalah ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngapunten niki para bapak, ibu sami hadir. Alhamdulillah masyarakat Baros itu kata ulama banyak kiai ujung lor sampai ujung kidul ternyata alumni santri dari Kaliwungu banyak, dari Lirboyo juga ada, dari napa niki Luwung Ragi juga banyak. Alhamdulillah, insya Allah masyarakat Baros semakin kesini semakin harmonis, semakin menjadi masyarakat yang islami. Amin Allahumma amin. Yang kedua, memetik ibrah keteladanan tokoh yang kita adakan haulnya. Yang ketiga, dalam acara haul ini ada sejenis perkumpulan silaturahmi. Silaturahmi ada sedekahnya, silaturahminya ya kita ngumpul. Orang yang namanya rajin silaturahmi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man ahabba ayyubsatu lahu fi rizkihi au yunsa'a fi asarihi fal yasil rahimah. Siapapun orangnya yang menginginkan diperluas rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Alhamdulillah, beruntung apa untung? Beruntung apa untung? Mulane sing wekel sregep sering-sering kumpul karo orang-orang soleh, insya Allah. Acara seperti ini. Nah sekarang masya Allah Pak, nyuwun sewu, daerah saya itu, saya sendiri punya keluarga, kulo piyambak gadah keluarga sing setiap tahun jarang pulang, padahal tidak jauh-jauh banget, cuman di Jakarta. Apa ketika Idul Fitri tiba, Kang, di hari yang fitri ini nyuwun ngapunten sing kathah, cuman lewat WA. Ini adalah salah satu penjajahan akidah yang mereka tanamkan kepada anak-anak orang Islam. Lebaran, nilai silaturahmi hilang cukup dengan bermaaf-maafan di media sosial.
Na'udzubillah. Ini salah satu dajjalnya akhir zaman umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Setan gepeng. Setan gepeng. Ceramah modalnya sing HP. Silaturahmi modalnya nganggo HP. Kawin bege modalnya HP. Penjajahan. Sadarlah wahai umat Islam Anda bahwa saat ini sedang dijajah oleh dajjal yang berupa setan gepeng. Lah kowe usane gawak nyong penting. Orang-orang goyok YouTubean ora penting. Jadi HP bisa bermanfaat luar biasa kalau kita bisa menggunakannya. Tapi awas, hati-hati, HP sangat bisa meracuni anak-anak kita kalau disalahgunakan. Na'udzubillah. Terus manfaat lagi, ada nilai sedekah. Nilai sedekah. Acara haul pasti nih. Saya yang di rumah alhamdulillah enggak punya yang namanya pir. Kalau lebaran kemarin ada 10 orang yang kirim parcel termasuk sekda kirim parcel ke saya. Sekarang enggak ada, boro-boro ini ceruk buruk bagi laka Bu. Laka. Baik. Nilai sedekah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu kesempatan, tasaddaqu an anfusikum wa an amwatikum. Bersedekahlah kalian untuk diri kalian. Nih perhatikan nih hadis sedekah. Bersedekahlah kalian untuk diri kalian, diniati wa an amwatikum, dan untuk diniati untuk orang-orang yang sudah meninggal. Gue rezeki umpamanya tas panen sak bau olih kira-kira 10 tonan. 10 ton. Alhamdulillah ya. Aku pan sedekah jariah ning masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi pahalane ditampi dening Allah Subhanahu wa taala kanggo bapane kula. Bismillahirrahmanirrahim. 1 juta. Nyampe Pak, nyampe, dijamin pasti nyampe. Walaupun Imam Syafi'i membantah pahala doa orang-orang yang masih hidup itu, tapi kalau untuk masalah sedekah Imam Syafi'i dan santri-santrinya sepakat nyampe jariah itu, sedekah itu nyampe. Diniati niat sedekah 1 juta engko almarhum abah kula bismillahirrahmanirrahim nyampe insya Allah. Tasaddaqu an anfusikum wa an amwatikum walau bisurbatin minal ma'i, walau hanya 1 tegukan air putih. Anjuran Rasulullah ini Pak, sedekahlah kalian untuk diri kalian dan orang-orang yang sudah meninggal, para sepuh kalian, walaupun hanya sekedar air minum. Fa illam taqdiru babi ayatin minal kitab min kitabillah. Kalau seandainya sak gelas dan orang duwe banyu-banyu acan nggo disedekah, nah coba dengan 1 ayat dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Kalau tidak mampu boro-boro duit, banyu ben ora duwe, ya udah sedekah dengan membacakan Yasin, membacakan Falak, Binas, Qul dan ayat Quran yang lainnya. Fa illam taqdiru fa illam ta'lamu syai'an minal Qur'an. Kalau kalian juga tidak mampu boro-boro maca Quran,
kulhuge belepotan ora bener makhrajnya, tidak mampu, tidak tahu baca Quran, bagaimana fad'u bil maghfirati warahmah, doakan dengan maghfirah, ampunan kepada Allah dan juga turunnya rahmat Allah subhanahu. Ya Allah, mugi-mugi Bapak Kiai Haji Anwar bin Hasan Mufrad mugi-mugi dijadikan ahli surga, amin. Cukup nggo bahasa Jawa Allah ngertos, pakai bahasa Arab apalagi, monggo bahasa apapun asalkan jangan makoli. Bahasanya siapa kayak? Masya Allah, memau gupron anak-anak baik. Silakan doakan beliau-beliau yang sudah meninggal dengan doa minta ampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad wa'adakum bil ijabah, pasti bakal diijabah doa Anda untuk orang-orang yang meninggal. Insya Allah tepat 1 jam, tidak akan kurang dan tidak akan lebih, karena walaupun lama sanajan suwe tetep baik aku dinain amplopnya samono. Orang-orang Pak, yakin wallahi saya tidak mengharapkan amplop. Tetangga saya kemarin amplop bubar hajatan dibakar kabeh. Masya Allah. Dah, yang penting alhamdulillah saya bisa memenuhi undangan beliau, guru saya Romo Kiai Haji Agus Hadi hadir di sini tepat tanggal 4 ba'da zuhur hari Kamis. Saya sudah datang hadir memenuhi undangan spesial, dan saya alhamdulillah setelah sekian lama bertahun-tahun 2000 berapa saya mundar mandir sini, saya pernah ngaos yang beliau kitab Dahlan Alfiyah kalau enggak salah. Mengora rampung Kang Romdon, enggak rampung, cuman mukaddimah aja. Masya Allah, tapi mudah-mudahan walaupun sedikit ada barokah yang nempel di saya dari beliau Bapak Kiai Haji Agus Hadi, amin Allahumma amin. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian, karena ini bukan kapasitas saya, gagah nang Facebook. Wah Kang Romdon, Masya Allah, Kiai Haji Abdul Hakim Samsudin Kiai singendi kue Gusti, Masya Allah. Jare wong Sunda kan mondoyot anak gelar kayak kue, tapi ya udahlah, bismillah sami'na wa ata'na. Saya datang rawuh ke Baros tilik guru saya yang sekian tahun pendak, cuman kemarin ketemu waktu haji itu pun di tempat sembelihan kambing, ya tempat dam itu saya ketemu beliau. Masya Allah, beliau mah tetap aja baik enom, mungkin karena bojone enom ya. Alhamdulillah. Jangan-jangan kalau saya yang enom juga ikut ke bawah enom juga. Enggak, satu aja udah melar, Masya Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang dan lebihnya itu adalah kekurangan murni dari saya, kelebihan dari Allah, fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.